Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kuasa pikiran. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa pikiran sangat menentukan banyak hal dalam hidup kita? Tetapi perlu kita sadari dan perlu juga kita mengerti bahwa pikiran kita banyak dipengaruhi oleh beberapa hal dalam kehidupan kita. Karena seringkali apa yang kita pikirkan merupakan reaksi dari keadaan di sekitar kita, sehingga itu masuk dalam pikiran seseorang. Jadi kuasa pikiran itu ditentukan oleh banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa ayat ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dan itu berarti Paulus sedang menghadapi masalah yang berat, masa-masa yang sukar dan menyakitkan. Tetapi dalam peristiwa seperti itu, Paulus tidak berusaha untuk membawa pikirannya fokus pada masalahnya, tetapi justru dia mengingatkan jemaat dan berkata, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu artinya apapun yang kita lakukan, kalau pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang positif, maka semua menjadi sia-sia. Jadi semua dari pikiran dulu. Kalau pikiran kita positif, maka apa yang kita pelajari menjadi jelas. Nah, dari ayat bacaan kita hari ini, pelajaran apa yang dapat kita terima dan dapat kita jadikan sebagai penuntun kehidupan kita? Yang pertama, kita belajar bahwa pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dengar firman Tuhan, maka dia menaruh sesuatu dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu yang mulai merubah paradigma pikiran kita. Firman Tuhan itu mulai memberi kekuatan baru. Dan firman itu mulai memberi semangat baru, kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita mulai merasakan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, pikiran kita sangat mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Jadi apa yang masuk itu yang mempengaruhi pikiran kita. Tetapi apa yang ada dalam pikiran sangat mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Contohnya, kalau seseorang sedang panik, maka sikap dan tindakannya biasanya menjadi sikap dan tindakan yang ceroboh. Kenapa? Karena dia sedang panik atau sedang sedih sehingga sikap dan tindakannya nyata sekali. Jadi kalau kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, maka otomatis sikap dan tindakan kita juga menjadi positif. Dan yang ketiga, kita pelajari bahwa pikiran kita seringkali menjadi tempat peperangan.
Saudaraku, tahukah saudara bahwa iblis mau pakai wilayah ini, yaitu pikiran kita, supaya kita kehilangan damai sejahtera? Ada saja yang terjadi dan setan mau taruh dalam pikiran kita sesuatu yang buruk sampai iblis bisa merampas damai sejahtera kita. Iblis mau menghilangkan visi dan segala sesuatunya dari dalam hidup kita. Itulah yang setan mau taruh dalam pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi tempat peperangan. Dan yang keempat, pikiran yang penuh damai sejahtera otomatis akan membawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Pikiran yang penuh damai sejahtera akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau pikiran kita tidak damai, maka yang ada kekecewaan, kemarahan, persungutan, dan segala hal yang buruk. Jadi penting sekali untuk kita mengendalikan pikiran kita. Memang tidak mudah, tetapi lewat pertolongan Roh Kudus, sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin pikiran saudara saat ini sedang dipenuhi dengan kekecewaan dan beban yang berat. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang selalu menguatkan dan memberi semangat buat kita, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Tuhan dapat mengangkat dan mengerjakan mujizat. Tuhan dapat memberi kekuatan buat aku untuk bisa melalui semuanya sampai aku melihat kemenangan dan pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya pikiran kami mengandung kuasa yang dapat memberi pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengisi hati pikiran kami dengan firman-Mu, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, sehingga apa yang nampak, apa yang keluar dari dalam hidup kami, dari perkataan kami, semuanya karena Tuhan yang bekerja lewat firman-Mu. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk kami dapat mengendalikan pikiran kami, agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.